motherfucker. Here comes our target. Boys, I think this van has him in the tail. As soon as they make their move, fucking zap them. Now! Face down, now! Don't stay there! Move! Di awal film, kita diperlihatkan Cruz yang membuang ponselnya, dikarenakan ketatnya tim keamanan dari pengawalan pribadi Alia. Sementara di sisi lain, Joe dan Kathleen membahas operasi yang sedang mereka jalankan. Ternyata ini berhubungan dengan perusahaan Kudrah Oil sebagai salah satu pendiri OPEC. Mereka harus waspada karena kemungkinan besar organisasi penjahat yang mereka incar akan berbalik arah menjebak mereka dengan memanfaatkan si Alia. Tidak lama kemudian, datanglah Senator Palmer yang bertugas sebagai kepala intelijen asing. I'm leaving. We posted. Yep, excuse me. Sepulangnya dari rapat, tiba-tiba Joe dihampiri oleh Kyle, kepala tim pasukan khusus CIA yang berbeda divisi dengannya. Ia bermaksud meminjam beberapa anak buah Joe untuk menculik asetnya yang berasal dari Suriah yang kini terjebak di penjara Texas. Joe sudah menolaknya karena ini tindakan ilegal dan melanggar konstitusi. Namun Kyle terus memaksanya. Akhirnya Joe bersedia meminjamkan 3 anak buahnya. But I'll need them back in 48 hours. Kembali ke Cruz yang tiba di rumah pribadi keluarga Alia. Tidak hanya pengawalan pribadi, ternyata rumah ini seperti markas militer yang diawasi dengan sistem keamanan dari puluhan kamera CCTV. Alia dan teman-temannya kemudian menyambut kedatangan Cruz. Had my doubts. This is my friend Zara. Ia dipaksa menggunakan pakaian renang supaya sama seperti mereka. Karena melihat banyaknya luka di tubuhnya, Cruz mengaku itu karena kecelakaan mobil. Alia di sana kemudian memaksanya akan memanggilkan dokter pribadinya. Cruz pun khawatir takut penyamarannya terbongkar. How we doing? Di sisi lain, terlihat Joe mengirim 3 anak buahnya untuk membantu Kyle di wilayah perbatasan Meksiko, Amerika. Deep inhale. Good. Hold it. Exhale. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengetahui luka yang dialami Cruz akibat pukulan bukan kecelakaan mobil. Of a fist. Fuck it. I already reported it. I just didn't tell them. I'm trying to start a new life. Please don't tell them. Not my place to tell your friends. They arrested him last night. Getting away. That's pretty fucking good. Yeah, it's not bad. Untungnya, Cruz berhasil meyakinkan dokter agar tidak memberitahu Alia karena pelaku sudah ditangkap. Joe pun merasa lega karena penyamaran Cruz masih aman. Malam harinya, Cruz yang sedang mencari air minum dipaksa oleh teman Alia untuk memadu kasih. Karena tidak bisa ditolak dengan baik-baik, Cruz pun sedikit memberinya pelajaran. Tidak terima dengan tindakan itu, ia pun memaksa masuk ke dalam kamarnya. Untungnya, petugas keamanan yang melihat dari CCTV segera mencegahnya. Mr. Deed? Everything okay? I've had better days. We're around if you need us. Di sisi lain, terlihat Kathleen mendapatkan peringatan dari Errol bahwa Kudrah Oil menjual minyak 12 juta barel per hari. Karena itu, ia tidak boleh main-main dengan perusahaan raksasa milik Sultan Arab itu. Di sisi lain, terlihat Kyle yang sudah bersama 3 anak buah Joe akan menculik asetnya yang dibawa polisi Texas. Tak main-main, Kyle membawa alat penghancur elektronik yang disebut dengan yamping yang sebenarnya melanggar hukum karena bisa mengancam warga sipil. Mereka pun kemudian bergerak mengikuti mobil sheriff yang sedang membawa asetnya. Boys, I think this van has him in the tail. As soon as they make their move, fucking zap them. Now! Setelah alat itu diaktifkan, mobil sheriff tiba-tiba berhenti. Begitupun dengan mobil lainnya yang berakibat sebuah kontainer menabrak sebuah mobil.
Kyle tidak peduli dengan warga sipil yang menjadi korban, yang terpenting misinya berhasil membawa informan. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa mobil yang sempat melakukan pengejaran langsung dilumpuhkan. Dan demi menghilangkan jejak, mereka mengganti mobilnya, dan mobil yang mereka gunakan ini dibakar di sebuah gubuk. Tunangan Alia yang bernama Ehsan memberitahu Cruz bahwa mereka akan terbang ke lokasi lain menggunakan jet pribadinya. Tapi kemana mereka pergi itu adalah sebuah kejutan. Tim pun kemudian bergegas mengikuti mereka hingga ke bandara. This isn't the way to the airport. She said plane in the airport's behind us. Fuck! Untungnya, Cruz menyebutkan nomor pesawatnya dan langsung didengar oleh tim untuk dilakukan pelacakan. And 9109 said She thinks on her feet. I need a jet ready to travel. Dan film pun berakhir.